Клянусь, никогда больше не носить куртку. Клянусь никогда больше не носить. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya yang sedang mengendarai mobil. Pria ini bernama George. Entah apa statusnya, entah apa pekerjaannya, entah kemana tujuannya, entah apa itu mobil miliknya. Tapi saat dia melihat bayangannya sendiri, George nampak tidak puas dengan penampilannya, kemudian membuang jasnya di toilet SPBU, lalu kemudian pergi untuk mencari ambisinya, yaitu jaket kulit rusa. Dan inilah Deerskin. Sampailah George di sebuah kota terpencil di mana di situ ada seorang kakek yang menjual barang antik termasuk sebuah jaket kulit rusa asli. Hingga saat si kakek mengambil jaketnya, George pun langsung tertarik hingga dia membayangkan uncal asli di pikirannya. Стопроцентный Олег. Чтоб меня черти драли. Никогда не видел столь... Tak hanya mendapatkan jaket kulit uncal asli, George pun mendapat bonus berupa kamera digital yang mana si kakek terlihat cukup senang karena bisa mendapatkan uang banyak hanya dengan menjual jaket kulit usang yang sudah lama disimpannya. Ini sedikit menimbulkan kecurigaan saya, jangan-jangan si George ini ditipu atau mungkin jaketnya palsu. Tapi entahlah, hanya mas-mas yang suka pakai bandana yang tahu. Setelah dari situ, George pun kembali melanjutkan perjalanan di mana dia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Dan sebelum masuk, terlihat George bercermin pada kaca mobil yang mana dia sangat amat nampak bangga mengenakan jaket kulit rusa tersebut, seolah dirinya lah yang paling tampan sekabupaten. Karena George kehabisan uang cash, dia pun memberikan cincin emas miliknya, entah itu cincin kawin atau bukan, entah itu miliknya atau bukan. Tapi George beralasan bahwa ATM-nya sedang error dan memberikan cincin itu sebagai jaminan sampai dia mendapatkan uang cash esok hari. Крутизна. Saat di kamar, George lagi-lagi berenteng di depan cermin, di mana hal ini semakin menunjukkan bahwasannya George sangat amat terobsesi dengan jaket kulit uncal tersebut. George pun iseng memeriksa kamera digitalnya di mana dia merekam pemandangan dari jendela hotel yang dia sendiri sama sekali belum pernah memegang kamera apapun sebelumnya. Singkat cerita, malam pun poek. George pun memutuskan untuk keluar di mana dia terlihat menelepon seorang wanita yang entah itu adalah istrinya atau memiliki hubungan tertentu. Saya juga tidak bisa memastikannya dengan tepat. Tapi satu yang pasti, George hanya fokus pada jaket kulit rusa yang dipakainya saat ini. Dan itu cukup mengobsesikan. Saat berada di warung Abok, George pun dengan GR-nya menganggap bahwa sang pelayan dan seorang tamu sedang membicarakan jaket kulit rusanya, yang padahal mereka berdua tengah menggosip yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan George. Namun karena saking terobsesi dan saking bangganya dengan kulit rusa itu, George menganggap bahwa semua orang memperhatikan penampilan kasepnya tersebut. Вы только что обсуждали мою куртку? Нет, нет. Вы же видите, что она очень необычная. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Dennis, pelayan di Warbox tersebut, yang mana Dennis menanyakan tentang dari mana asal George dan apa pekerjaannya. Nah, di sini akhirnya terkuak sedikit fakta menarik tentang siapa George, di mana saat ditanya apa pekerjaannya, George pun berpikir cepat dan ingat tentang kamera yang diberikan si kakek, hingga dia mengaku sebagai sinias film yang sedang ada proyek syuting film di daerah tersebut. Dan itu jelas adalah suatu kewadulan atau kebohongan. За вас.
Ketika pulang ke hotel, George pun dengan sigapnya membuka kamera dan merekam sesuatu yang sama sekali tidak penting, yaitu mengabadikan momen sebuah jaket kulit rusa yang tergantung tepat di depan bebenguknya sendiri. Dan itu sangat tidak berfaedah. А ты кто? Я твой новый хозяин. Но предупреждаю, командую я. Сладких снов. Esoknya, George pun dibuat kesal saat mengetahui bahwa kartu ATM-nya masih error, sehingga saat dia sudah sangat lapar, George pun dengan pedenya mengobrak-abrik tong sampah dan memakan makanan sisa yang masih tersisa di sana. Tak disangka ada seorang anak kecil yang melihatnya memakan makanan sampah, yang mana George mencoba mengusirnya karena dapat mengganggu sarapan pagi sehat yang sedang disantapnya. Давай, вали. Не волнуйся, найду деньги. Malamnya, George pun kembali datang ke warung Abok yang sama, di mana di situ masih ada Dennis yang melayani. Dan saat mereka terlibat percakapan, Dennis pun mengatakan tentang dirinya yang hobi mengedit video. Kemudian saat bertanya-tanya tentang hal-hal yang berkaitan tentang perfilman, George dengan lihainya bisa seolah berperan sebagai seorang sutradara yang sedang survei lokasi di kota kecil tersebut. Saat pulang, kita bisa melihat sebuah obsesi yang berubah menjadi suatu gangguan kepribadian atau gangguan psikologis saat George berbicara dengan jaketnya sendiri, yang mana sang jaket kulit rusa ini ingin agar dirinya lah satu-satunya jaket yang ada di dunia ini. Gila nggak tuh? Единственной курткой в мире. Memang terdengar cukup konyol dan aneh, tapi Anda akan lebih merasa teraneh-aneh lagi ketika melihat apa yang akan dilakukan oleh George selanjutnya. Esok paginya, George pun menemui sang resepsionis untuk menjelaskan tentang ATM-nya. Namun ternyata sang resepsionis sebelumnya telah tewas tepat tadi malam. Dan untuk pembayarannya, George cukup memberikan barang berharga sebagai jaminan dia tinggal di sini. Dengan cepat dan nekat, George pun menghampiri jasad si resepsionis sebelum para petugas medis datang. Yang mana George dengan santainya mengambil cincin emas miliknya, kemudian membawa serta topi milik si resepsionis yang kebetulan terbuat dari bahan kulit uncal. Золото. Пойдет. Entah apa yang ada di dalam pikiran George, dia pun menghubungi Dennis dan ketemuan di sebuah warteg, di mana George mengatakan bahwa kru filmnya sedang ada trouble di Siberia atau di kota yang jauh sekali, sehingga dia hanya sendirian di kota tersebut dan membutuhkan seorang editor untuk melihat hasil dari rekaman video yang telah dibuatnya. Mendengar hal itu, Dennis tentu sangat senang, namun ada satu permintaan khusus dari George, yaitu Dennis harus melepaskan jaketnya dan tidak boleh memakai jaket lagi saat bertemu dengannya. Sempat dikira om-om mesum, Dennis akhirnya melepaskan jaket karena sangat ingin pekerjaan editor yang selama ini dicita-citakannya. Вот и картинки. То есть ты не прикалывался? Terakhir, George menjelaskan bahwa kartu ATM-nya baru saja dicuri, sehingga dia butuh uang pinjaman sementara untuk membeli kaset yang akan dia gunakan untuk merekam sebuah film. Dennis yang juga terobsesi pada hobinya mengedit, akhirnya memberikan pinjaman uang kepada orang yang baru saja dikenalnya, yaitu George. Dan saat memeriksa isi rekaman yang diberikan George, Dennis pun mengira bahwa George sedang membuat film found footage atau dokumentari atau dokumenter palsu layaknya film Paranormal Activity, Chronicle, dan lain-lain, yang padahal itu hanyalah rekaman iseng biasa yang diambil George saat dirinya sedang sendiri. Kemudian Dennis yang sudah sangat terobsesi menjadi editor dengan mudahnya percaya bahwa itu adalah sebuah proyek film besar yang sedang dikerjakan oleh George.
Это точно олень? Да, конечно, Да? месье. Dan apa yang dilakukan George selanjutnya benar-benar sangat konyol dan tidak masuk akal. George berkeliling menemui anak-anak muda yang memakai jaket, mengaku sebagai seorang sinias perfilman yang sedang mencari talent, menyuruh mereka untuk melepaskan jaket sebagai bagian dari adegan di skrip, lalu membayar sejumlah uang kepada mereka dan membawa jaket-jaket tersebut untuk dimusnahkan. Извините, мсье, у вас какой-то странный фильм? Совсем не странный, он гениальный. В багажнике наши куртки! Sampai suatu titik, George kembali melihat anak yang memandanginya waktu itu, di mana si bocil ini memang nampak cukup menyebalkan si anjing. Seperti tidak ada kerjaan lain gitu, selain memperhatikan orang dewasa, ya ke warnet ke, main FF ke. Kesal dengan bocah itu, George kemudian mengambil sebuah batu, kemudian tanpa rasa ragu melemparnya sampai si bocah terluka. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat uang dari Dennis sudah habis, George pun kembali membujuk seorang pejalan kaki untuk melepaskan jaketnya. Namun karena itu merupakan permintaan yang konyol, si pria pun mengatakan bahwa jika kau membunuhku, mungkin aku bisa berubah pikiran. Dengan fakta tersebut, George kembali menemui Dennis untuk meminjam sejumlah uang lagi, di mana Dennis yang sama-sama berambisi untuk menjadi seorang editor dengan senang hati mau memberikannya lagi uang. Namun karena saldonya sudah habis, George pun cukup kecewa dibuatnya. Дерьмо! Чао. Saat di kamar, George kembali menonton hasil rekaman terakhirnya dengan seorang pejalan kaki, yang mana dia akhirnya menemukan sebuah ide brilian agar orang-orang mau melepaskan jaketnya, yaitu dengan membunuh orang-orang tersebut. Sehingga jaket kulit rusanya bisa menjadi satu-satunya jaket yang ada di dunia dan menjadi paling keren di antara yang lain. Что это за работа такая? Это съемки фильма. Sebagai perkakas dalam mencari mangsa, George merusak kipas angin di kamar hotelnya, melepaskan baling-balingnya, kemudian menajamkan satu sisi agar bisa digunakan menjadi sebuah senjata tajam. Sambil merekamnya, George pun tanpa rasa ragu nyerenteng ke hadapan dua anak muda yang memakai jaket. Dan Anda sudah pasti tahu apa hasilnya. Ya, hasil rekaman aksinya dia kirim ke tempat tinggal Dennis bersamaan dengan sepucuk surat, yang mana isi surat tersebut berisi pesan dari George bahwasannya sang produser masih belum ada kabar dan mentransfernya uang, sehingga George dengan berat hati tidak bisa melanjutkan proses syuting dan perekaman film, yang mana tujuan George sebenarnya adalah untuk membuat Dennis simpati agar Dennis mau memberikannya sejumlah uang lagi. Dan Anda tidak akan percaya ketika mengetahui bahwa Dennis sangat amat terkesan dengan rekaman video yang George buat, yang mana obsesinya menjadi seorang editor ternyata menutup instingnya untuk melihat keaslian video tersebut, sehingga otaknya hanya fokus pada pengambilan gambar dan adegan yang bagus. Yes. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengedit film sebagus itu, Dennis pun datang ke hotel tempat George menginap dan membawa sebuah bingkisan yang akan membuat George sangat senang. Держи. Что это? Охренеть. Это Стопроцентная олень. 100%. Ya, itu adalah sebuah celana yang terbuat dari kulit uncal asli 100% original tanpa pengawet dan pewarna buatan. Dua orang yang sama-sama memiliki obsesi masing-masing ini akhirnya membuat sebuah kondisi membahayakan ketika mereka berdua melakukan semacam simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain, di mana Dennis akan mencarikan uang untuk George asalkan bisa membuat video sebagus seperti itu lagi, dan George bersedia melakukannya karena dengan uang tersebut dia bisa membeli semua jaket yang ada di kota itu dan bisa memusnahkannya agar tidak ada lagi jaket selain jaket kulit rusa miliknya. Dengan obsesi yang semakin menggila, semakin banyak darah, daging, sweater, kaos oblong, singlet, kutang randa, dan jaket yang dikorbankan, yang mana semua tindakan ini semata-mata dilakukan untuk sesuatu yang kurang masuk akal. Setelah berhasil mengumpulkan semua jaket para korban dan dengan uang yang didapatkan dari Dennis, George pun menyewa sebuah bulldozer untuk menggali tanah dan membuat sebuah liang di mana George akan mengubur semua jaket di lubang tersebut.
Setelah George membuat banyak video pembunuhan yang bagus, hal ini justru membuat Dennis semakin terobsesi di mana dia ingin video yang lebih beradrenalin dari sebelumnya. Faktanya, Dennis sejak awal sudah sadar tentang siapa George sebenarnya dan justru Dennis lah yang memanfaatkan situasi ini agar obsesinya akan editing bisa terpuaskan oleh video brutal hasil buatan si George. Anjir, kaget kan? Gila kan kedua orang ini? Dengan uang yang didapatkan dari hasil jual rumah orang tuanya, Dennis pun memfasilitasi semua kebutuhan George dalam membuat video, yaitu membelikan sebuah sarung tangan yang terbuat dari kulit rusa asli 100% original tanpa bahan pengawet dan adem sari agar video yang dibuatnya bisa semakin sempurna. Отличный выбор. George pun mengajak Dennis naik mobil dan pergi ke sebuah tempat sepi di suatu bukit, di mana George menyuruh Dennis untuk memegang kamera dan merekam dirinya saat sedang menikmati indahnya alam. Tapi tiba-tiba, Снимай меня! ya, dengan obsesi dan ambisinya di sepanjang film, dia pun harus berakhir mengenaskan oleh ayah dari si bocah yang pernah dilempar batu waktu itu. Untuk Dennis, ternyata dia sama sekali tidak berbeda dengan George, yang mana Dennis dengan santainya melepaskan jaket kulit rusa milik George, kemudian merekamnya dan melanjutkan filmnya sendirian untuk memuaskan ambisi dan obsesinya sebagai editor. Tamat ending yang menguncalkan.